Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 9? Berjumpa kembali dengan Bapak di materi PKN bab 1 mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebelum Bapak lanjutkan, ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, ya, kita lanjutkan pertemuan kedua kita kali ini, ya. Tolong simak dengan baik. Baik, yang pertama adalah pelaksanaan Pancasila pada masa Orde Lama, yaitu tahun 1959 sampai 1966. Sebelumnya, minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai pelaksanaan Pancasila pada awal kemerdekaan, di mana pada awal kemerdekaan banyak sekali penyelewengan dari pelaksanaan Pancasila. Karena bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan harus mengalami banyak sekali perlawanan-perlawanan, pemberontakan yang dilakukan baik dari dalam maupun dari luar, ya. Harus mengatasi berbagai persoalan pada awal-awal kemerdekaan. Kemudian pada masa Orde Lama itu tahun 59 sampai tahun 66, di mana periode ini dikenal dengan periode demokrasi terpimpin, ya. Apa sih demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara terpusat pada pemimpin negara, yaitu presiden. Jadi semua keputusan yang berkaitan dengan negara semuanya ada di tangan presiden, di tangan kepala negara. Di mana presiden awal pertama waktu itu adalah Presiden Soekarno, ya. Jadi demokrasi terpimpin ini dicetuskan oleh presiden kita, yaitu Bapak Soekarno. Karena apa alasan Pak Karno untuk mencetuskan adanya demokrasi terpimpin? Karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara kita. Kemudian pada tanggal 5 Juli 59, Bapak Presiden Soekarno mengeluarkan yang namanya Dekret Presiden 5 Juli 59. Apa sih alasan Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden? Alasan yang pertama, yaitu seringnya adanya pergantian kabinet yang menyebabkan adanya pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik. Ekonomi berhenti, ya. Ekonomi tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, yaitu adanya kegagalan Badan Konstituante dalam membuat undang-undang dasar. Nah, kedua hal inilah yang menyebabkan Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 59. Secara lengkap, isi Dekret Presiden adalah, yang pertama adalah membubarkan Badan Konstituante. Kemudian yang kedua, mengganti Undang-Undang Dasar 1950 dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Kemudian isi Dekret Presiden yang ketiga adalah adanya pembentukan MPRS. Nah, di sini ya, pembentukan MPRS. Ketiga hal inilah yang tentang isi Dekret Presiden 5 Juli 59. Kita lanjutkan. Kemudian penyelewengan Pancasila pada masa Orde Lama. Apa saja sih penyelewengannya? Yang pertama yaitu Presiden Soekarno ditetapkan menjadi presiden seumur hidup. Ini adalah penyelewengan yang pertama, karena secara Pancasila tidak ada yang namanya presiden seumur hidup. Hal tersebut didasarkan pada TAP MPRS nomor 20/63 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan semakin tak terbatas. Kemudian yang kedua, Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3/60 tahun 60 tanggal 5 Maret 1960, yaitu yang berisi tentang pembubaran DPR hasil pemilu tahun 1955. Hal ini juga melanggar Pancasila, karena di dalam Pancasila presiden itu tidak berhak untuk membubarkan DPR. Kemudian pelanggaran yang ketiga, presiden membentuk MPRS yang anggotanya adalah anggota DPR, GR, utusan daerah,
utusan golongan yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Nah, dan ini pun sudah melanggar Pancasila. Kemudian yang keempat, pada masa ini terjadinya adanya pemberontakan PKI yang dipimpin oleh DNID. Ya, pada tanggal 30 September tahun 65. Ini tantangan yang dialami oleh Presiden Soekarno, adanya pemberontakan PKI tanggal 30 September tahun 65. Tujuan dari pemberontakan PKI ini adalah ingin menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara komunis, ya, di mana negara komunis itu pada waktu itu berkiblat pada Uni Soviet, serta menggantikan dasar negara Pancasila ini dengan paham komunis. Jelas ya, paham komunis itu tidak beragama sehingga bertentangan dengan seluruh agama yang ada di Indonesia. Kemudian pemberontakan PKI ini pun menyebabkan Presiden Soekarno mundur dari jabatannya sebagai presiden, ya. Itu hal yang menyebabkan mundurnya Presiden Soekarno dari jabatannya sebagai presiden. Kita lanjut lagi. Kemudian tadi masa Orde Lama, sekarang masuk ke masa Orde Baru. Pada masa Orde Lama mengalami pergantian dengan Orde Baru pada saat dikeluarkannya pengumuman penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto dalam ketetapan MPRS nomor 9 /MPRS tahun 1966, yaitu pada tanggal 20 Februari tahun 67. Ya, era baru ini, ya, pemerintahan dimulai setelah masa transisi, yaitu di mana masa transisinya itu 2 tahun, dari tahun 66 sampai 1968. Itu disebut sebagai masa transisi. Era baru tersebut dikenal dengan nama Orde Baru, yaitu Orde Pembangunan, yaitu di mana konsep demokrasinya adalah demokrasi Pancasila. Visi utama dari Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Itu adalah visi dari Orde Baru. Kemudian, alasan apa sih yang menyebabkan rakyat sangat percaya kepada Presiden Soeharto pada waktu itu? Ya, rakyat menaruh kepercayaan yang sangat besar kepada Presiden Soeharto. Alasan yang pertama, Presiden Soeharto dipandang mampu mengeluarkan bangsa Indonesia dari keterpurukan, yaitu mampu menumpas G30S PKI dalam waktu yang singkat. Yang kedua, alasan kedua, rakyat menaruh kepercayaan pada Presiden Soeharto. Yang kedua adalah Presiden Soeharto dipandang mampu menciptakan stabilitas keamanan, yaitu stabilitas keamanan dalam negeri pasca pemberontakan PKI. Jelas ya anak-anak? Kita lanjutkan lagi. Ya, masih lanjutan dari masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pembangunan dilakukan secara bertahap, yaitu melalui Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Jadi ada rencana pembangunan 5 tahun tuh secara bertahap, setiap 5 tahun. Kemudian program pembangunan ini pun tertuang di dalam GBHN, yaitu garis-garis besar haluan negara. Jadi pada masa Orde Baru ini terlihat sekali pembangunan-pembangunan yang dicapai oleh pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Selanjutnya, lembaga kepresidenan sebagai pengontrol lembaga yang lainnya. Seperti apa saja? Yang pertama, bersifat suprastruktur, yaitu DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA. Kemudian yang kedua, bersifat infrastruktur, yaitu LSM, Parpol, dan lain sebagainya. Pada masa Orde Baru ini, kebebasan politik itu dibatasi, ya, tidak seperti zaman sekarang. Ya, pada waktu itu hanya diperbolehkan 3 parpol yang boleh ikut di dalam pemilu, ya, yaitu apa saja? P3 yang mengidentikan dengan sebagai Muslim, partainya orang Muslim. Kemudian Golkar, golongan karya,
yang berisi tentang pegawai negeri dan sebagainya, termasuk rakyat di situ juga ada. Kemudian PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Ya, hanya 3 parpol ini yang diperbolehkan mengikuti pemilu selama masa Orde Baru. Kemudian di masa Orde Baru, kebebasan pers itu dibatasi. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara menangkap para aktivis yang menyuarakan aspirasinya, yang dianggap melawan pemerintah. Ya, banyak sekali aktivis-aktivis yang ditangkap pada waktu itu. Kemudian adanya munculnya pelanggaran hak asasi manusia, yaitu seperti apa? Kasus Tanjung Priok, kemudian kasus Marsina, ya, TKI ya, kasus Marsina, kemudian kasus wartawan Udin dan Harian Bernas Yogyakarta. Itu adalah salah satu beberapa contoh mengenai pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu beralih kepada masa reformasi sampai sekarang, yaitu tahun 98 sampai sekarang. Masa reformasi itu ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto dari jabatannya sebagai presiden, kemudian digantikan wakilnya yaitu B.J. Habibie. Pada masa ini kebebasan bersuara dibuka seluas-luasnya, ya. Kebebasan bersuara, kemudian apa saja sih kebebasannya itu? Kebebasan bersuara, kebebasan berekspresi, berorganisasi dan lain sebagainya. Dari kebebasan ini memiliki dampak baik dampak positif maupun dampak negatif, ya, ada dampaknya baik positif maupun negatif. Dampak positifnya dari kebebasan pers ini adalah dapat memacu kreativitas masyarakat, itu positifnya. Masyarakat jadi lebih kreatif, ya, dalam menyuarakan apa saja. Kemudian ada dampak negatifnya, yaitu dampak negatif yang mampu merugikan bangsa Indonesia sendiri. Seperti apa? Yaitu munculnya adanya pergaulan bebas, kemudian adanya pola komunikasi yang tak beretika, ya, ketika mengkritik seseorang itu tidak menggunakan etika, tidak ada sopan santunnya. Kemudian maraknya peredaran narkoba, kemudian maraknya peredaran minuman keras dan sebagainya. Itu adalah dampak negatif dari kebebasan di zaman Orde Reformasi. Kemudian hal di atas mampu menyebabkan perpecahan dan penurunan moral dari bangsa Indonesia. Jelas ya, karena banyaknya peredaran narkoba, kemudian pergaulan bebas, minuman keras merajalela, ini menyebabkan penurunan moral dari bangsa Indonesia. Kemudian menurunnya pula rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akibat dari dampak dari kebebasan yang terlalu bebas ini, ya. Seperti apa? Banyaknya konflik di daerah-daerah. Kemudian adanya tawuran antar pelajar. Kemudian adanya tawuran antar warga. Itu sering sekali kita lihat di media TV. Itu adalah akibat dari kebebasan yang dibuka seluas-luasnya. Jadi ada dampak positif, ada pula dampak negatifnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kalian cermati materinya, kemudian kalian tulis di buku tulis PKN kalian. Kemudian ada penugasan, kalian kerjakan 5 soal berikut ini di kertas lembar atau di kertas folio. Paham ya anak-anak? Ya, kalian sudah terbiasa dengan daring seperti ini, kalian kerjakan dengan baik tugas-tugasnya. Insya Allah kalian nanti akan lulus ya. Kerjakan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai telat. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.